cerita ini, namanya Riana. Dia itu perempuan berumur 32 tahun, dan dia tinggal di salah satu kota besar di daerah Jawa Timur. Yang menarik adalah, Riana ini kerja sebagai perias jenazah. Jadi, Riana ini sebelumnya adalah seorang make up artis MY, yang suka dipanggil-panggil buat acara-acara, seperti wedding, terus acara wisuda, ataupun acara-acara lamaran gitu. Tapi saat itu, ya katanya dia itu gak terlalu sering dapet job, jadi katanya lagi sepi banget, kata Riana. Soalnya saat itu sosial medianya gak besar followersnya, gak kayak mua-mua lainnya. Terus karena biaya pengeluaran dia, dan juga adik-adiknya lumayan besar, Riana pun coba cari-cari sampingan lain, selain jadi mua. Nah, pas lagi nyari-nyari itu, ada seorang temannya yang ngajakin Riana buat jadi make up jenazah. Soalnya tantenya itu lagi nyari satu orang lagi buat kerja sama dia. Jadi, tante temennya ini ya udah jadi make up jenazah duluan. Singkat cerita, Riana dan temennya itu nemuin Tante Yuli, tante yang lagi nyari buat orang kerja ini. Nah, di situ pun mereka ngobrol-ngobrol. Tante Yuli ini ngomong, "Oh, jadi kamu ya yang mau jadi perias jenazah? Lumayan loh bayarannya nanti." Ya, Riana ini kan awalnya takut ya, soalnya ini kan jenazah gitu yang diriasin. Tapi di situ, Tante Yuli itu ngomong lagi, "Tenang, nanti awal-awal Tante temenin dulu, kalau kamu udah jago, baru nanti Tante lepas. Tapi, kalau misalkan nanti kamu itu nggak kuat, atau mau berhenti, boleh kok berhenti kapan aja. Tante nggak bisa maksa juga." Nah, karena ada omongan boleh berhenti kapan aja, Riana pun mikir dan mulai tertarik. Paling nggak ya, coba dulu aja kali ya. Kalau emang takut nanti ataupun nggak kuat ya tinggal berhenti, kan boleh tuh, bisa kapan aja berhenti. Singkat cerita, hari pertama kerja pun tiba. Riana dan Tante Yuli pergi ke rumah yang minta jenazah keluarganya dimakamkan, dan ketika sampai di sana, Tante Yuli itu kerja sambil sesekali dibantu sama Riana. Saat itu, nggak ada perasaan-perasaan aneh, karena masih pagi dan juga masih rem keluarganya di situ. Sampai setelah yang pertama itu, Riana itu mikir, "Oh, ternyata gini doang, gak terlalu serem." Udah, beberapa hari kemudian, Riana dipanggil lagi buat nemenin Tante Yuli lagi. Nah, kali ini tempatnya itu di salah satu rumah duka. Posisinya saat itu udah sore hari, dan di situ masih ada keluarga yang lihat-lihat. Karena kan ada request-request tertentu lah, apakah lipstiknya mau lebih merah, ataupun blush on-nya lebih tajam gitu, atau bulu matanya lebih lentik, ya, pokoknya ada request-request gitu. Saat itu, perasaan Riana ya masih sama aja, masih gak terlalu takut. Jadi pikir dia masih oke-oke aja lah, hari itu bisa dia lewati dengan cukup baik, dan gak ada gangguan sama sekali. Sampai di kerjaan yang keempat kalinya, Riana itu dapat tugas di malam hari di rumah duka. Di ruangan itu cuma ada Riana dan Tante Yuli, sedangkan keluarga jenazah itu gak ada yang mendampingi. Dan mereka adanya di luar ruangan, tapi cuma ngasih catatan yang isinya itu request makeupnya itu mau kayak gimana, yang tadi gue sebutin ya, apakah lipstiknya mau coklat atau merah, atau blush on-nya warna apa, atau bulu mata, dan lain-lain lah, atau rambutnya disanggul gitu. Itu ditulis semuanya. Saat itu, yang di make up-in adalah seorang ibu-ibu, umurnya itu sekitar 60 tahunan, dan meninggalnya itu karena serangan jantung. Riana dan Tante Yuli mulai kerja jam 10 malam di rumah duka. Nah, di situ Riana ini mulai diberikan porsi kerjaan lebih sama Tante Yuli. Jadi di situ Tante Yuli kebanyakannya cuma memperhatikan saja. Kalau ada yang salah atau kurang bagus, Tante Yuli baru ngingetin Riana ataupun ngebantuin. Nah, di dalam ruangan itu ada beberapa bangku di sekelilingnya. Ya udah, Riana pun kerja. Terus Tante Yuli yang main HP sambil duduk di salah satu bangku di sekitar Riana itu. Kejadian pertama itu ketika Riana lagi pakein eyeshadow. Riana di situ ngelihat sepersekian detik kayak ada sesuatu yang bergerak di pipi jenazah. Kata Riana, itu bener-bener cuma sebentar, dan gerakannya itu kayak lidah yang digerakin ke pipi. Tapi itu katanya cuma sepersekian detik. Riana sempat kaget mundur ke belakang beberapa langkah. Tante Yuli yang ngeliat itu pun langsung jalan mendekat ke Riana dan nanya, "Ada apa Riana?" Riana itu langsung jawab, "Itu tuh Tante, tadi kayaknya pipinya gerak deh, kayaknya lidahnya itu gerak." Terus Tante Yuli itu lalu nenangin Riana. Dan setelah itu Tante Yuli ke samping jenazahnya itu dan ngomong, "Bu, kita di sini mau bantuin ibu supaya nanti cantik pas ketemu tamu,
Tolong dibantu ya, Bu. Riana yang mendengar itu terus langsung mikir, itu kok Tante Yuli ngomong gitu ya? Aduh, gimana ya? Tapi mungkin itu ritual kali ya. Tante Yuli kan udah belasan tahun, ya jadi perias jenazah, jadi udah berpengalaman, dan mungkin sering ngalamin ini, makanya dia itu tahu cara ngatasinnya. Riana pun setelah itu langsung lanjut lagi, tapi minta Tante Yuli buat ada di dekatnya terus. Terus di catatan dari keluarganya itu, minta jenazahnya itu dipakein kutek warna merah merona, jadi warna merah yang terang banget. Kebetulan saat itu kutek warna merahnya itu ya gak ada sih warna merah, tapi agak-agak gelap gitu katanya. Akhirnya ya dipakein deh tuh kutek yang agak gelap itu. Riana mulai pakein tuh dari telunjuk ke jari tengah, dan pas jari manis, tiba-tiba tangan jenazahnya itu bergerak. Riana langsung teriak, soalnya kan kaget tuh ya. Sampai anaknya si jenazah ini, yang lagi di luar ruangan itu, masuk. Terus nanya ada apa? Ada apa? Tapi di situ Tante Yuli bilang enggak ada apa-apa sini, dia tadi kepleset aja jadinya teriak gitu. Karena pas dia lagi jatuh, kata anaknya nih, oh ya udah lah. Terus dia pun keluar lagi. Di situ Riana tuh udah bener-bener ketakutan banget. Karena kan, tadi bisa ngeliat tangan jenazah itu bergerak. Karena mungkin mukanya Riana itu kelihatan ketakutan banget, Tante Yuli pun ngajak Riana buat duduk dulu, dan ngomong, emang, kalau lagi rias jenazah tuh pasti ada aja. Tapi kamu nggak usah takut, kamu harus berani. Setelah itu Tante Yuli pun ngasih uang bayarannya si Riana, dan Riana disuruh pulang duluan buat tenangin diri. Udah tuh Riana pulang. Terus pas sampai di rumah Riana itu mikir keras lagi, aku lanjut atau enggak ya? Aku kuat enggak ya? Tapi kata dia ini uangnya lumayan. Sedangkan saat itu, kan orderan makeup artis buat acara-acara itu, lagi benar-benar dikit banget. Riana terus mikirin kayak gitu, ini lanjut atau enggak, lanjut atau enggak. Sampai beberapa hari, sampai akhirnya Tante Yuli pun telepon buat nanya ke Riana. Riana, ini kamu masih mau lanjut atau enggak? Terus di situ Riana ini jawab, kalau dia masih mau lanjut, ya, hal itu dilakukan sama Riana, karena emang kebutuhan dia itu banyak, tapi pemasukannya dikit. Ya, jadi mau nggak mau dia harus tetap lanjut di situ melawan rasa takutnya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, Riana itu udah semakin terbiasa dan sudah dilepas sepenuhnya sama Tante Yuli. Tapi memasuki bulan ke-6, Riana pertama kali ini dapat pengalaman horor yang benar-benar nggak bisa dia lupain. Jadi selama 6 bulan ini, itu memang adalah beberapa gangguan, tapi ya cuma gitu-gitu doang. Di bulan ke-6 ini, dia agak lupa dipasin yang keberapa pasinya. Ini tuh benar-benar pengalaman yang nggak pernah dia lupain saat itu. Riana itu dapat tugas dari Tante Yuli di sebuah rumah duka. Jenazahnya saat itu adalah ibu-ibu yang umurnya itu 40 tahunan. Dia meninggal karena kanker payudara, dan payudara sebelah kirinya itu udah dioperasi. Riana mulai make up jam 9 malam, dan perkiraan, ya mungkin sekitar jam 10.30 udah selesai lah. Nah, saat Riana mulai melakukan make up, tiba-tiba ada seorang perempuan umurnya 20 tahunan yang masuk ke ruangan. Saat itu posisinya Riana sendirian di dalam, dan keluarga itu pada di luar semua. Tapi perempuan berumur 20 tahunan ini nih, masuk ke ruangan, terus jalan ke arah jenazah, dan kayak natap ibu-ibu itu dengan cukup lama. Terus setelah natap cukup lama, dia itu duduk di kursi paling pojok. Riana pun sambil make up dia itu sempat nanya ke Mbak ini siapa ya? Terus perempuan itu jawab, dia itu anaknya Pak. Ya udah, Riana pun mulai make up sambil ikutin semua instruksi yang udah dicatat. Instruksi make upnya mau kayak gimana ya udah diikutin sama Riana. Tapi ketika lagi pakai blush on, anaknya yang duduk di pojokan itu tiba-tiba ngomong, itu kurang merah blush onnya. Riana langsung nengok ke anak itu dan nanya, maaf, gimana Mbak? Anak itu jawab lagi, blush onnya kurang merah. Riana ini bingung, kurang merah. Loh, gimana sih? Orang dia itu kan duduk di pojokan, lihat juga enggak, kok udah bilang kurang merah. Ya udah tapi, karena gak mau nyari masalah, Riana pun pakaiin blush onnya lebih tebal lagi, dan lebih merah lagi. Terus gak beberapa lama, saat Riana ini udah selesai dan beres-beres barangnya, Riana itu kembali ngecek untuk terakhir kalinya. Ini makeupannya udah sesuai atau belum ya? Riana cek semua dan udah sesuai tuh katanya.
Nah tiba-tiba, Riana itu ngeliat kalau mulut jenazah ibu-ibu tersebut bergerak dan senyum. Ngeliat itu, Riana kan panik ya. Habis itu dia buru-buru pamit sama anak yang lagi duduk di pojokan itu. Dia nengok ke sana, ternyata perempuan yang duduk di pojokan itu udah gak ada. Padahal Riana itu gak ngeliat kalau perempuan itu keluar ruangan. Sama sekali gak keluar ruangan, soalnya anak itu kan duduknya di pojok kiri ya. Sedangkan pintu itu adanya di kanan. Riana itu badannya ke arah pintu. Jadi kalau misalkan perempuan itu keluar, Riana pasti ngeliat. Tapi, si Riana sama sekali tidak melihat perempuan itu lewat. Kok bisa-bisanya keluar ruangan, ataupun sudah tidak ada di situ. Riana pun, seketika langsung benar-benar merinding hebat. Terus langsung kecium bau melati gitu. Sudahlah tuh, Riana karena sudah merinding, sudah ketakutan. Dia pun beres-beres lagi, terus langsung ingin jalan keluar. Nah begitu pintunya dibuka, tiba-tiba Riana itu mendengar kalau dari belakang ada yang berbicara, "Makasih ya Mbak, saya suka hasilnya." Refleks Riana itu nengok ke belakang. Ternyata jenazah ibu-ibu itu udah dalam posisi duduk, senyum ke arah Riana. Terus setelah itu, dia tiduran lagi. Udah ngeliat kayak gitu, Riana pun gak teriak, karena dia saking syoknya. Habis itu dia langsung pulanglah. Dan setelah itu, Riana ini memutuskan buat cuti dulu selama 1 minggu, buat gak kerja ya. Karena dia itu masih kebayang-bayang dan masih syok sama kejadian itu. Ngelihat jenazah ibu-ibu itu duduk lagi, mengucapkan terima kasih sama dia. Habis itu tiduran lagi. Terus ngelihat perempuan yang ngaku anaknya, tapi ternyata hilang secara misterius. Tapi untungnya ya, setelah kejadian itu, setelah cuti, Riana pun memberanikan diri buat lanjut lagi kerja. Dan katanya sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian menyeramkan lainnya.